Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini adalah fosil bor elektrik yang saya beli tahun lalu waktu mengerjakan proyek mini laptop. Kemudian saat saya temukan kembali, fosil bor elektrik ini sudah tidak menyala teman-teman, tidak mau menyala lagi. Kemudian saya bongkar, ternyata menggunakan baterai abal-abal sepertinya ya, karena saya belinya murah sekali teman-teman, kurang dari 100.000. Gabungan dari ketiga baterai ini dapat menghasilkan daya sebesar 3,6 volt teman-teman. Yang ketiga baterai tersebut dirangkai dengan rangkaian yang sangat-sangat sederhana tanpa modul charging. Jadi langsung ya, dari adaptor langsung ke baterai. Dan rencananya sekarang adalah saya akan menggantinya dengan baterai LiPo ini teman-teman. Baterai berkapasitas 2000 mAh dengan daya 3,7 volt. Kelebihan daya 0,1 volt mungkin sepertinya akan ditoleransi dengan baik teman-teman ya. Jadi tidak akan masalah karena kelebihannya hanya sedikit. Oke, kalau begitu langsung saja akan saya kerjakan. Untuk menyelesaikan modifikasi ini saya memerlukan sebuah modul charging teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan TP4056 yang ukurannya cukup kecil teman-teman. Di sini saya menggunakan TP4056 yang bekas saja teman-teman, karena saya memiliki beberapa yang sudah tidak digunakan lagi. Ukuran baterainya sendiri kebetulan cukup fit pada bodi bor elektrik ini teman-teman ya, jadi saya tidak perlu melakukan banyak modifikasi. Sedangkan untuk meletakkan modul charging TP4056 nya juga kebetulan pas teman-teman, jadi hanya merubah ukuran lubang untuk port charging saja teman-teman ya. Sedangkan untuk mempermudah pemasangan baterai, saya memotong bagian profiling dari sisi casing lainnya teman-teman. Sedikit saja bagian profiling yang saya potong, jadi modifikasi ini tidak akan memakan waktu yang lama. Di sini saya juga telah memiliki satu mini drill yang lain teman-teman ya. Jadi saya akan memotongnya menggunakan mini drill baru tersebut. Saya membelinya juga di bawah harga 100.000 teman-teman, sangat murah. Dan mini drill yang baru ini yang saya miliki ini memiliki 3 level kecepatan teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk memoles, mengamplas, dan memotong. Oke, saya akan memulai untuk melakukan pemotongan. Inilah hasilnya setelah profil casing dipotong. Dan saat dicoba ternyata kurang pas teman-teman. Jadi saya akan membuat profil baru untuk menyelipkan baterai. Singkat cerita, inilah hasilnya setelah saya melakukan profiling kembali. Jadi profilnya saya perdalam teman-teman ya. Saya buat lebih dalam agar pinggir baterai, tepi baterai dapat masuk. Sekarang saat dicoba, casing dapat ditutup lebih rapat. Potongan terakhir yang harus saya buat pada casing ini adalah untuk membuat lubang charger teman-teman, lubang USB Type C. Oke, semua pemotongan pada bodi casing sudah selesai. Sekarang saatnya untuk melakukan rangkaian teman-teman, merangkai kembali komponen-komponen mini drill elektrik ini.
Baterai yang saya gunakan adalah LiPo tanpa BMS teman-teman. Jadi pada proyek kali ini jika teman-teman juga akan melakukannya pada produk atau device yang teman-teman miliki, maka teman-teman harus sangat berhati-hati teman-teman, karena bermain dengan baterai ini sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan baterai meledak jika terjadi kesalahan dan itu memicu kebakaran teman-teman ya. Jadi selalu berhati-hati jika bermain dengan baterai. Selanjutnya adalah saya merekatkan beberapa bagian komponen teman-teman, beberapa bagian komponen pada casing seperti saklar dan juga dinamo. Tujuannya adalah saat saya membalik-balik casing, bagian-bagian tersebut tidak lepas. Untuk perekatan komponen pada casing saya menggunakan lem bakar yang saya cairkan menggunakan solder karena saya tidak memiliki alat tembaknya, dan mungkin kedepannya saya akan mempertimbangkan untuk membeli alat tembaknya teman-teman. Ini untuk mempermudah pekerjaan yang saya lakukan. Sedangkan pada motornya sendiri saya merekatkannya menggunakan double tip teman-teman ya, atau isolasi bolak-balik. Oke, sekarang saatnya melakukan pengkabelan, merakit kabel-kabel agar mini drill ini dapat berfungsi lagi sebagaimana fungsinya. Untuk rangkaiannya sendiri saya buat sangat sederhana sesuai dengan pin yang tersedia pada modul TP4056 teman-teman. Jadi output langsung ke beban, baterai ke baterai, dan input nanti untuk input charging. Setelah semuanya siap, saya langsung mencobanya dan ini berhasil teman-teman. Dia mau hidup, tapi sayangnya hanya sekali saja. Saat saya matikan lalu saya nyalakan lagi, drill tidak bekerja lagi. Sampai pada akhirnya saya menyadari sesuatu, jika output TP4056 adalah 5 volt 1 ampere. Itu lebih besar 1,5 volt dari kebutuhan motor drill ini teman-teman. Jadi saya harus menurunkannya, kemudian saya merubah penyolderan dari beban langsung ke baterai. Penyolderan beban yang langsung saya sambung ke baterai ini agar tidak menggunakan step down lagi teman-teman. Jadi lebih praktis ya, seperti rangkaian asli dari pabriknya. Setelah pengkabelan dirubah dan melakukan pengujian yang kedua kalinya, akhirnya mini drill ini bekerja dengan semestinya teman-teman ya. Jadi dia bisa hidup kembali, bisa digunakan dengan lancar tanpa masalah. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengamanan kabel-kabel telanjang teman-teman, apalagi pin-pin yang ini teman-teman ya, tidak ada tidak ada kulitnya. Ini sangat berbahaya, dan saya juga harus memberi jarak di antara pin telanjang dan juga baterai teman-teman, untuk menghindari kemungkinan konsleting. Oke teman-teman, jadi itulah perjalanan yang saya lakukan untuk membangkitkan kembali fosil mini drill elektrik yang saya beli tahun lalu teman-teman ya. Semoga bermanfaat.
Terima kasih telah mengikuti, sampai jumpa pada episode yang lain teman-teman, dan wassalamualaikum.